salawat fatih, apapun itu ketika mereka zikir, tahlil, ratib. Yang afdol itu matanya ditutup. Bagi saya kematian itu adalah rehat bagi ruh. Buya, dalam penungguan itu apa Buya isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dia Tuhan yang maha berpengetahuan. Kita dituntut untuk belajar dan belajar. Tapi belajarlah, jadilah seorang guru yang bersanad dengan jelas. Salam salawat kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dialah sesungguhnya sang guru teladan kita semua. Ya. Mudah-mudahan kita nanti diberikan kesempatan oleh Allah menatap wajahnya, diajarkannya langsung tentang kehidupan. Kita saling memaafkan dan saling mendoakan. Saya Dik Doang yang tidak pernah sendiri. Saya bersama dengan Cafe Rumi Jakarta dan guru saya, sahabat saya, Buya Arazi Hasim. Masya Allah. Teman-teman, ini adalah hari yang menyenangkan bagi saya. Di luar hujan, tidak ada panas, tanda turun keberkahan di mana-mana. Mudah-mudahan tempat Anda juga hujan ya. Tapi jangan lupa berdoa kalau hujan. Itu menentukan juga bahwa kita ini orang yang yakin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita ini ringan. Ya, wisata, ya, tamasya. Tapi ujungnya ada wisata ke alam barzah. Ini yang nggak enak sebenarnya. Ya. Wisata ke alam kubur gitu loh. Buya mungkin sebelum kita bahas ini ingin menyapa dulu teman-teman yang mungkin dia selalu senantiasa setia istiqomah belajar dengan Buya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Rumi yang melakukan Allah. Salam dari kami, hamba Allah yang masih lemah, masih banyak dosa. Mari sama-sama belajar. Jangan lupa ya, sahabat kita semua di channel Rumi Jakarta untuk subscribe, ya, like, share, and comment. Ya. Kritik kita butuh kritikan itu. Pujian hanya milik Allah. Kita langsung masuk ya teman-teman semua ya ke tema kita. Dan sebelumnya terima kasih nih buat Kang Yunas ya, luar biasa ini. Kita jadi nampak orang benar, terutama saya ya. Kalau Buya udah benar dari dulu. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih. Buya, orang menganggap kehidupan ini, kan ada banyak kehidupannya. Ada kehidupan di alam nyata, di dunia nyata. Tapi juga ada alam setelah kehidupan ini adalah alam kematian. Saya berpikir, mungkin banyak orang-orang yang berpikir, setelah kita mati ini, dinampakkannya surga dan neraka. Siapa diri kita selama hidup di dunia ini. Itulah sebagai balasan. Tapi ternyata ada alam kubur, alam barzah. Saya ingin tahu dulu nih, barzah ini, kata dari mana, terus di mana Al-Quran menegaskan tentang ini? Ya, barzakh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ungkapan barzakh sebenarnya lebih sering kita temukan dalam bab tentang alam. Yes. Misalnya dalam surah Ar-Rahman itu ada bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi ada laut, terlihat ada pembatasnya antara laut yang A tidaklah menembus ke laut yang B. Jadi Bang Dik kalau terbang, sesekali melihat di mungkin bukan di pantai, tapi bagian masih tengahnya. Dari pantai beberapa ratus meter gitu ya. Itu ada air tawar, nggak nyatu dengan air laut. Ini yang dimaksud laut merah itu yang ada dua warna itu bukan? Oh bukan, itu bisa di semua laut. Oke. Jadi, maka kata barzakh muncul di surat itu. Ya, surat Ar-Rahman. Dan menyebutkan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Maka kata barzakh artinya pembatas. Pembatas. Disebut wisata alam barzakh, berwisata kepada alam pembatas antara dunia dan akhirat. Saya menyebutnya dengan alam imigrasi akhirat. Ya. Ini ilustrasi biar mudah. Kalau Bang Dik hendak pindah negara, maka harus masuk dulu ke ruang imigrasi. Ruang imigrasi. Ruang imigrasi, di situ ada
pertanyaan, di situ mungkin sidik jarinya. Biodata, Biodata. dicatat ya. Kalau Bang Dik orang penting, bakal dijemput oleh orang penting. Wah, Dan tidak perlu melewati birokrasi biasa. yes. Saya pernah punya sahabat orang KPK, dulu waktu itu kita sedang di Prancis. Saya tanya, Anda pakai visa apa? Oh, saya nggak pakai visa. Saya pakai surat khusus sebagai tamu negara. Lalu langsung bisa masuk tanpa perlu diperiksa. Itu baru tamu negara biasa. Bagaimana jika ini tamu diundang oleh yang punya negara? Maka dia akan jemput dengan patwal, dia akan sambut di depan tempat kedatangan. Tidak ada yang berani menyentuh dia. Si yang punya negara mengatakan, itu tamu saya. Barangkali itu ilustrasi tentang alam Bagus barzakh. analoginya, Bu ya. Jadi barzakh berarti alam Pembatas. pemisah, pembatas antara dunia dan akhirat. Oleh para ulama kita disebut awal akhirah. Awal dari akhirat itu dimulai dari alam barzakh. Nah, Bu ya, secara lokasi kan, secara nyata itu adanya di bawah tanah. Tapi secara spiritual tuh di mana, Bu ya? Enggak. Hah? Ada orang meninggal di pesawat, Di pesawat. hancur tubuhnya, nggak mesti di tanah. Ada yang meninggal di laut, ada yang dibom, hancur. Jadi kalau di zaman dahulu ada seorang di zaman Bani Israel sebelum meninggal karena dia merasa banyak dosa, dia mengatakan bakarlah aku, nanti buanglah debu dari hasil bakaran itu ke angin sehingga aku menjadi tiada apa-apanya. Lalu Allah mengampuni dia karena wasiatnya itu, karena dia merasa dirinya hina. Tapi itu syariat terdahulu, tidak boleh kita lakukan sekarang. Mungkin masih ada agama yang masih mempertahankan itu, tapi dalam ajaran Islam itu kemudian dihapus. Karena Islam disebut aqib, Nabi Muhammad penghapus agama terdahulu. Yes. Jadi bukan di situ, Bang Dik. Bukan di situ. Alam barzakh itu adalah alam ketika ruh berpisah dari badan, awal dia keluar. Awal dia keluar dari badan, berpisah dari badan, dalam masa penungguan hari kiamat, inilah yang disebut dengan barzakh. Yes. Jadi boleh juga disebut dengan alamul intizar, ya, alam penungguan. Alam penungguan. Ya. Tapi menunggu itu asik atau tidak asik? Bang Dik kalau ditahan di imigrasi senang nggak? Enggak ya. Nggak enak. Tapi kalau Bang Dik bakal dijemput oleh orang penting, enak kan? Luar biasa itu, Mas. Jadi menunggu itu terasa tidak menunggu. Tidak. Bang Dik datang ke setempat, dijemput oleh kekasih. Kayaknya menunggu itu senang sekali. Bu ya, dalam penungguan itu apa, Bu, isinya? Seperti ilustrasi tadi, ini negara dunia, negeri dunia, dar negeri. Ada hukum, ada surat izin, sama. Itu dar barzakh, negeri barzakh. Maka di sana juga ada strukturnya, ada yang memimpin di situ, ada malaikatnya, ada petugas-petugasnya. Ketika kita masuk ke alam sana, Bang Dik masih ingat kalau pindah negara, terus bawa bawaan banyak, nyaman nggak? Enggak ya. Nggak nyaman, Nggak sama. nyaman, repot ya. Kita kalau bawa banyak tabungan yang tidak disebar, tanah yang tidur, bangunan yang tidak dihuni, Ya. itu nanti dibawa. Jadi sebelum ditanya mungkar nakir, itu didata dulu oleh seorang malaikat. Jadi orang kaya lama ya, Bu ya. Lama sekali, itu belum padang mahsyar, Bang Dik. Ini masih alam kubur. Itu baju Bang Dik ditanya ntar. Baju itu dari mana? Dari Uda Itang Yunas misalnya. Buka aja, Bu ya. Kopinya, kacamatanya, semua ditanya itu. Astagfirullah. Ya, nggak ada yang nggak ditanya. Semuanya ditanya. Ya, apapun yang kita pakai ditanya semua. Ya, Baru nanti ditanya tentang Tuhan, tentang Nabi. Proses itu panjang dan boleh mungkin puluhan ribu tahun. Di alam barzakh, bukan di alam ini. Jadi jangan dikira, Bang Dik, orang sakaratul maut. Jadi lamanya penungguan itu tergantung banyaknya yang Tergantung urusan dia. Ini time-nya bukan time jam, detik. Tapi Ini time spiritual. Time spiritual ini lebih cepat kadang, bahkan lebih lama kadang, tergantung
kondisi rohani. Jika dia farhan, dia happy, maka lama itu terasa cepat. Jika dia ada masalah, 5 menit, itu di sana 50.000 tahun. Jadi ada orang misalnya ini sakaratul maut. Kita melihatnya dari dia tabrakan, kepalanya pecah, pendarahan. Dari masa pecah, pendarahan, mati, kita melihatnya cuma mungkin 1 menit atau 5 menit. Tapi di alam dia sudah merasakan puluhan ribu tahun. Tergantung kondisi dia. Apa kita ganti aja nih Buya temanya? Ngeri juga ya. Kadang-kadang ya sekali kita berbuat salah, bermaksiat, itu dosanya 40 tahun, yang 1 harinya aja 1000 tahun Buya ya. Buya, tapi apakah orang-orang yang sudah mati, terpisah tubuh jasad dan ruhnya, dia masih di sekitar tuh Buya, menatap anak-anaknya. Ya ini. Maafkan kebodohan saya Buya. Oke, bagus Bang Dik. Itu pertanyaan bodoh yang cerdas. Oh bisa gitu? Ya, polos, tapi itu pertanyaan betul. Tapi sebelum masuk ke sana kita definisikan dulu mahwal maut. Apa itu mati? Apa sebenarnya esensi kematian? Kenapa ada kalimat Sayyidina Umar, matilah sebelum mati? Iya. Berarti ada mati yang bukan mati itu. Matilah sebelum mati. Mati alam barzakh, pemisah. Pisahkanlah dirimu dari dunia sebelum kamu benar-benar mati meninggalkan dunia. Kalau saya masih terhubung dengan tubuh ini, maka saya masih sibuk dengan sakit yang dirasa. Bang Dik kan lagi nggak enak badan nih. Saya juga lagi nggak enak badan, Bang Dik, aslinya. Tapi cuma nggak tega aja ngeliat badan. Bukan, ada badan bagian yang nggak enak yang lain. Yes. Kalau Bang Dik bagian depan, saya bagian belakang. Sama, bagiannya. Inilah gunanya sahabat ya, depan belakang, saling mengisi. Makasih Buya, sudah mengobati saya. Jadi ketika kita menyebut kata mati, itu artinya terpisah, terbatas. Mati adalah terpisah. Terpisah. Ketika kita menyebut matikan pikiranmu sebelum benar-benar mati, artinya pisahkan pikiran dari dunia. Selagi hidup. Selagi hidup. Matikan pendengaranmu. Maka pisahkan pendengaran kita. Walaupun telinga masih ada di sini, tapi seakan-akan kita nggak mendengar. Mata dipejam sehingga tidak memandang lagi ke depan. Karena itu mengganggu sekali. Oleh karena itu, ahli-ahli zikir, ketika mereka belajar zikir, talqin zikir, khatam khajakan, salawat fatih, apapun itu ketika mereka zikir, tahlil, ratib. Yang afdol itu matanya ditutup. Supaya dia telah mematikan pandangannya sebelum mati. Oh iya. Telinganya nggak usah lagi fokus kepada selain apa yang dia baca. Nah, pikiran juga sama. Matikan dulu pikiran itu. Mati di situ artinya pisahkan pikiran kita dari dunia. Jadi dalam wujudnya bahwa orang yang hidup itu tidak banyak keinginan. Dia boleh dikatakan keinginan dia harus lebur dalam keinginan Allah SWT. Itulah yang disebut mati sebelum mati. Sebelum datang kematian besar, yaitu, jadi saya menyebut ini kematian kecil, memisahkan diri kita dari alam dunia kita sendiri, lalu ada mati besar, ketika ruh berpisah dengan badan. Kenapa ruh pisah dengan badan? Bagi saya kematian itu adalah rehat bagi ruh. Karena ruh itu hanya terbebani oleh tubuh yang penyakitan, yang rusak. Ketika alat vital yang ada dalam tubuh, sebagai otak, jantung, liver, ginjal, paru-paru, jika itu sudah rusak, usus besar, maka ruh tidak dapat lagi bertahan di tubuh. Maka dia harus say hello kepada tubuh. Say hello inilah perpisahan. Maka dalam tataran ini sebenarnya kematian itu seharusnya menyenangkan. Karena menghilangkan beban dari ruh. Masalahnya, tubuh ini sudah menjadi beban dan dia sudah merusak ruh. Bahkan dia sudah memodohi ruh sekian tahun namanya. Ketika dia berpisah, dia bingung. Saya mau kemana? Bang Dik misalnya mau liburan. Harus jelas dong destinasinya kemana. Kenapa kita ketika mau pergi ke suatu tempat, kita harus jelas destinasinya kemana. Kalau kita nggak tahu, kita serahkan kepada guide. Maka kita mencari guide yang terpercaya.
apakah kita sudah mencari guide alam barzakh? Lalu dia menjelaskan, kita akan ke sini, ke situ. Jika Bang Dik nggak mau pikir, katakan saja, udah saya percaya dengan apa yang engkau bawa. Yang penting jaga kami. Sama dengan kalau kita sudah punya guru, mentor, guide alam barzakh. Mereka lah yang disebut mursyid barzakhi. Mursyid yang bisa mengerti alam barzakh. Jadi yang mursyid bisa ini mengantarkan. banyak. Ya. Ada mursyid zikir, ada mursyid ilmu, ada mursyid ma'rifat, ada mursyid barzakh, ada mursyid akhirat, ada mursyid di padang mahsyar. Maka orang-orang yang bersanad kepada wali-wali Allah, dia akan terhubung dengan semua mursyid itu, guru-guru itu. Itulah pentingnya kita berthariqah kepada orang yang jelas silsilah ilmunya kepada Rasulullah. Karena semua ini tergabung pada ilmu Rasulullah SAW. Syukur-syukur gurunya menguasai semua. Tapi siapa yang menguasai semua? Hanya Rasulullah dan pewarisnya di akhir zaman. Al-Ghaus, atau di akhir zaman Al-Mahdi. Nggak lebih, ya. Jadi kita, kalau belum bertemu dengan mereka, baru mursyid thariqat, jangan puas dulu. Kadang-kadang ini yang menghalangi kita untuk bisa ketemu dengan wali-wali yang besar. Ya. Jadi Bang Dik harus punya guide barzakh. Oke. Tadi Buya, saya emang teman-teman juga merasakan lah, mata ini bisa melihat karena ada ruh, ya. Hidung, penciuman, telinga ini makan itu karena ada ruh. Tapi ketika terpisah nih, katanya ruh masih bisa melihat tangisan anak-anak. Oh ya, oke. Itu ya. Ya. Berdasarkan surat Al-Insan, yang membuat manusia insan itu bisa melihat, faja'alnahu sami'an basira, itu adalah ruh yang ditiupkan. Jadi pada dasarnya mata ini nggak bisa melihat, Bang Dik. Telinga ini cuma kayak semacam antena. Jika tidak ada power, dia nggak bisa menangkap. Yes. Ya, power inilah, energi inilah yang kita sebut ruh. Sumber kekuatan itu dari Allah yang Al-Qawi. Maka Allah menghembuskan ruh itu dan mengisi di dalamnya ada kekuatan. Itulah yang membuat kita bisa mendengar. Semakin Bang Dik, saya, kita semua mengenal energi ruh itu, maka pendengaran kita akan tembus di belakang tembok ini. Itulah Sayyidina Umar yang bisa mendengar syariah dengan jarak 2 bulan perjalanan. Karena ruh dia yang mendengar, bukan telinga ini. Orang-orang yang mengatakan, oh masa sih nggak mungkin, masa Umar di Madinah, Al-Syariah di Irak, masa bisa dengar? Itu telinga ini. Tapi telinga ruh berbeda. Ruh itu tidak ada ruang, tidak ada hijab, penghalang. Jadi dengan kata lain bahwa tidak benar bahwa ruh itu setelah mati, jasad ini tidak bisa melihat lagi, kecuali orang-orang yang ihsan tadi. Orang-orang ruh Pilihan. yang hidup, ruhnya, yang ruhnya sudah dapat memandang di saat hidup. Mereka lah yang ketika Mati. diberikan penglihatan plus tasarrufat. Yang boleh saya sebut tasarrufat indiyah. Berdasarkan ayat Al-Quran, bal ahya'un inna rabbihim. Saya menyebutnya tasarrufat indiyah. Ya. Jadi para wali-wali itu, para syuhada, mereka tidak mati, tapi di sisi Allah. Di sisi, bahasa Arabnya indiyah. Ahya, mereka hidup. Orang hidup disebut hidup karena ada movement, ada harakah. Jadi Bang Dik ini saya sebut mati karena jantungnya berhenti. Tidak ada gerakan, tidak ada denyut. Ketika disebut bal ahyaun, tapi mereka masih hidup di sisi Allah, bertasarruf di sisi Allah. Boleh juga disebut dengan al-hayah al-indiyah. Ini istilah aja Bang Dik, biar gampang ingatnya. Kehidupan di sisi Allah. Berarti dia bergerak. Alam ini kan milik Allah. Karena dia dapat kemuliaan makom indiyah, makom di sisinya. Cukup dia membawa nama Allah, maka dia akan bisa datang kemanapun. Jadi ruh itu bisa memandang keluarganya, mendatanginya, teman-temannya, murid-muridnya, sahabat-sahabatnya. Ya. Saya memang pernah dengar tuh teman-teman dari channel Rumi Jakarta bahwa ada ayat atau hadis yang mengatakan tidak sebenar-benarnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu dia mati. Karena ketika dia mati justru
Tubuh ruhnya ini mengembara, tidak ada beban dari tubuh jasadnya, sehingga kalau dia pemuka agama ini, pesantrennya belum jadi, dia bisa mengembara membisikkan para dermawan-dermawan. Sehingga ketika dia mati, ini tetap hidup pesantrennya. Gimana menurut dia? Itu benar. Saya menjadi saksi dari sahabat-sahabat saya yang punya pesantren ketika kiai tua meninggal, itu tiba-tiba murid lamanya bermimpi, lalu mengingatkan janji-janji mereka. Lalu tiba-tiba datang membantu kiai muda yang merupakan anak dari kiai yang tua. Dan itu sering, Bang Dik. Saya saksinya. Benar ternyata Bu ya? Bukan 1-2 orang, dan itu mungkin sudah ratusan orang ya kalau kita hitung. Tapi bagi kita yang belajar tasawuf, thariqah, itu hal yang biasa. Mungkin bagi orang-orang yang tidak mempercayai alam akhirat dengan sepenuh hati, jangankan wali, nabi aja dia nggak percaya kalau nabi itu masih hidup di alam sana. Bagi mereka nabi kalau udah mati, mati aja, nggak boleh ditawasulin, kalau ziarah nggak akan menjawab. Itu kita lihat kelompok-kelompok ini sudah mulai muncul sekarang. Mereka terjebak pada tauhid materialism, hanya sah bertawasul dengan orang yang hidup dan ada di depan. Bagi dia kalau sudah jauh, tidak ada namanya hubungan rohani. Jika sudah mati, ruhnya ikut mati dengan ruhnya, dengan jasadnya. Ini ajaran yang sangat berbahaya, bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Nabi ketika masih hidup itu sering menyapa orang yang sudah mati, baik itu mukmin ataupun kafir. Ya, seperti ada di kuburan yang menangis ya Bu ya. Betul. Waktu dikasih batang pohon ya. Iya. Itu beliau sedang jalan-jalan dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas, pakai onta, tiba-tiba ontanya ambruk, duduk, dan Nabi dapat koneksi, di depannya ternyata ada yang sedang disiksa. Jadi salah satu ilmu kolbu Nabi, ruhnya bisa berkoneksi dengan ruh yang meninggal. Maka pewaris Rasulullah akan mendapatkan ilmu yang serupa. Gitu, pewaris rohani. Maka orang-orang tertentu akan diizinkan oleh Allah untuk merasakan itu. Ilmu inilah yang disimpan oleh aulia-aulia, wali-wali Allah. Bukan mursyid. Mursyid belum tentu wali. Ya, mursyid belum tentu wali. Karena banyak mursyid kertas. Apalagi mursyid yang diangkat murid. Ya. Dia tertipu karena klaim-klaim orang terhadap dia. Tapi wali-wali Allah diizinkan berkoneksi, dan mereka seperti Nabi. Nabi berkoneksi, dan ini bukan khusus buat Nabi. Ini juga diberikan kepada pewaris-pewarisnya. Lalu beliau mengetahui penyebabnya. Berarti beliau berdialog. Yang satu suka ghibah, suka namimah, suka menyebar berita bohong. Yang satu lagi tidak istinja, tidak bersuci ketika buang air. Ya. Nabi ketika masuk ke Uhud juga sama. Nabi dialog dengan mereka. Masuk ke tempat pemukiman, kuburan, Nabi berbicara, Nabi berdialog dengan mereka. Lafaz-lafaz assalamualaikum yang ajarkan Nabi, itu adalah lafaz-lafaz dialog. Ini sering kita lupakan. Berarti orang yang dalam kubur, tubuhnya kembali kepada tanah, tapi ruhnya kembali kepada sifat hayatnya, bahwa dia masih hidup. Luar biasa ya. Kali ini tema yang diberikan oleh Channel Rumi Jakarta, jadi kita paham hidup setelah mati ini kita harus bagaimana. Buya, ini ada keraguan saya. Katanya jenazah yang sudah dikubur, lalu ditinggal 7 langkah oleh saudara-saudaranya, dia mulai didekati oleh para malaikat. Sementara ada yang seperti Buya bilang hancur lebur kena bom. Saat itu dia didatangi, atau saat dikubur dia didatangi, yang didatangi siapa nih Buya? Karena ruhnya kan sudah membara saat itu ketika dia dibom. Jasadnya atau ruhnya? Atau nafsnya? Ya. Nafs itu sebenarnya Bang Dik, itu adalah, saya membahasakan mungkin lebih enak, energi. Energi. Jiwa bukan? Iya. Nafs atau jiwa itu adalah energi yang tumbuh, yang muncul ketika ruh ditiup kepada badan. Maka muncullah namanya kuwah nafsiyah, energi jiwa. Jadi inti dari nafs itu tetap ruh. Tetap ruh ya. Tetap ruh. Namun
porsi nafs ini lebih banyak kepada jasad. Kepada jasad. Ya, tapi sumber energinya adalah ruh. Jadi ruh ditiupkan, maka muncullah lapisan energi yang kita sebut nafs. Lapisan ini langsung berhubungan dengan jasad. Nah, ketika jasad hancur, baik di tanah, itu kan sama. Kehancuran di tanah, hancur juga. Hancur di atas, sama hancur juga. Hancur di laut, itu sama-sama hancur. Tubuh boleh hancur, tapi kan ruh tidak hancur. Karena tanah menghancurkan fisik, karena tanah itu fisik. Ledakan bom, ledakan pesawat, semuanya hanya menghancurkan fisik. Dimensi batinnya, yang nafs tadi tidak hancur. Nah, ketika Allah meniupkan ruhnya, kita boleh sebut ini ruh nafsiyah. Ruh nafsiyah. Ruh nafsiyah ini kemudian ada yang dia bertahan energi itu selama hayat masih di kandung badan. Ada yang Allah sisakan. Itu kita boleh sebut ruh barzakhiyah. Ruh yang masuk ke alam barzakh itu nafsiyahnya juga, tapi nafsiyah barzakhiyah. Jiwa yang masuk ke alam barzakh. Sedangkan jiwa yang di alam kehidupan itu sudah hancur, ikut hancur bersama dengan tubuh. Tapi nafs ketika masuk ke alam barzakh itu sudah nafs yang masih disisakan Allah. Inilah yang kemudian ini mendetailkan apa yang saya bahas-bahas sebelumnya. Mungkin istilah ini baru kita keluarkan pada saat ini ya. Si nafs ini intinya juga sama, dia tetap adalah ruh. Jadi boleh kita sebut ar-ruh an-nafsiyah. Sedangkan yang ditiupkan pertama kali itu namanya ar-ruh al-amriyah. Ruhul amr. Amr, perintah Allah. Jadi dia ketika tubuh kita sekarang yang ada di Bang Dik itu namanya nafsiyah atau ruh nafsaniyah. Ya. Ruh nafsaniyah ini Allah sisakan energinya untuk di alam barzakh. Untuk di alam barzakh. Inilah yang kemudian ditanya, yang diberikan kebahagiaan, yang diberikan siksaan. Dan ditanya malaikat. Jadi dia itu intinya tetap ruh. Jadi dengan 7 langkah setelah saudara-saudaranya pergi dari makam itu, istilah itu untuk apa? Itu cuma ungkapan aja. Ungkapan menunjukkan waktu. Jadi kalau saya buat ilustrasi Bang Dik sebelum sampai ke sana, ruh yang inti, kemudian memancarkan energi nafsaniyah. Nafsaniyah ini ada 2 pancarannya, 2 lapis. Satu yang terdalam, ini bertahan ketika orang mati. Ada yang bagian terluar, ini hancur ketika jasad hancur. Buya, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir nih Buya. Kita tentu tidak bisa belajar di masa hidup ya, kecuali amalan-amalan jariah kita yang memantaskan diri kita untuk seperti Buya katakan di imigrasi kita di dunia ini langsung bertemu dengan Sang Raja. Nah, pertanyaan apa saja Buya yang kira-kira kita tidak bisa latih, tapi di dunia ini kita sering melatihnya kepada kemaslahatan, kepada perjalanan ibadah kita. Iya, iya. Pertama, seperti yang kita sebutkan tadi Bang Dik, pertama adalah hisab. Jadi ada hisab sebelum hisab. Ada hisab itu adalah hisab barzakh. Ada malaikatnya khusus. Ya, malaikat ini oleh beberapa masyayikh kita disebut namanya kiraman, wallahu alam, saya belum memastikannya. Malaikat ini akan menghisab, mendata dulu semua yang Bang Dik bawa, seperti pendataan di imigrasi. Apa saja yang mau kita masukkan ke bagasi, ya, semuanya diperiksa. Atau ketika kita masuk ke ruang tunggu supaya itu safety, maka ini di scanning semua. Nggak jauh berbeda. Apapun yang saya bawa, yang saya belum infakkan, yang belum saya bagikan di waktu di dunia, itu semua akan didata. Apa yang pernah saya makan, saya minum, semuanya didata. Setelah itu didata, baru kemudian malaikat datang, malaikat Munkar Nakir. Jadi
pertanyaan mungkar nakir itu adalah fase kedua di alam barzakh setelah hisab. Oh, Kita sebut ini hisab barzakhi, hisab alam barzakh, yang kemudian setelah adalah itu baru. fitnatul qabr. Ini disebut dengan pertanyaan ujian di kubur. Lama sekali Bang Dik. Sangat lama. Jadi dari fase pertama ke kedua itu panjang. Walaupun dalam hadis ceritanya sangat pendek sekali. Kan Nabi lagi cerita beliau, kisah beliau, dikisahkan ulang oleh para periwayat hadis. Periwayat hadis hanya menceritakan yang mereka dengar. Tapi kalau ahlullah, mereka mengalami sendiri, bahkan dimasukkan Allah ke alam sana, baik laut mimpinya, mati surinya, lalu zikirnya. Dan ini diabadikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Saya sangat menyarankan Bang Dik baca buku itu, kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh. Ya. Apa pertanyaannya? Dia nggak nanya, Bang Dik ini tahajud. Gak nanya. Nggak ditanya, Bang Dik ini sholat hafal Quran berapa? Yang Istri ditanya. berapa? Nggak ditanya. Alhamdulillah. Beneran Bu ya? Serius. Nggak ditanya, Bang Dik ini tentang baca Qurannya berapa juz sehari. Nggak ditanya. Yang ditanya, man Rabbuk? Rob kamu, Tuhan yang kamu cari, Tuhan yang kamu tuju, Tuhan yang kamu menghambakan dirimu kepadanya, itu siapa? Jadi nggak ditanya aneh-aneh. Ibadat nanti, Bang Dik. Oke. Nanti Yang pertanyaan. pertama ditanya siapa Tuhan. Siapa Tuhanmu dulu? Yang kedua Bu ya. Yang kedua, itu kalau bisa jawab. Yang jawab nanti bukan lisan ini, Bang Dik. Apa yang sering kita ingat semasa hidup. Lalu, itu yang lebih dominan. ya, Bang Dik, kita ngobrol begini untuk apa? Mau viral lagi? Viral. Mau terkenal lagi? Nggak kepikiran Bu ya. Mau fulus? Enggak. Kalau itu berarti itu Tuhan kita. Jadi saya berbuat untuk apa? Bukan berarti Bang Dik setelah ini, setelah ngajar, setelah apa, terus nggak boleh nerima honor, bukan. Tapi kita ini berbuat untuk apa? Berbuat untuk materi atau untuk imateri. Itulah Tuhan. Jadi yang menjadi tujuan, yang menjadi obsesi. Nah, dahulukan ini, baru munculkan yang berikut-berikutnya. Jangan terbalik. Ya. Ya, jadi bagus sekali tuh ya. Bahwa aneh juga, kemarin Buya sempat bilang bahwa semua yang diciptakan di dunia ini adalah hasil ciptaannya, dan kalau Anda tidak bisa melihat yang Maha Mencipta, itu sebenarnya Anda adalah makhluk yang sia-sia. Jadi saya terima kasih buat channel Rumi Cafe Jakarta ini. Saya ada di sini sebenarnya ingin berguru kepada Buya. Karena banyak yang saya tidak tahu daripada yang saya tahu. Seperti barusan, jangan-jangan selama ini saya mengetuhankan keterkenalan, keviralan, gitu. Sehingga Allah yang tidak bisa ditipu, Dia ya Basir, ya Sami, Dia mengetahui isi jeroan kita ya. Lalu yang kedua Buya, ketika ditanya siapa Tuhan, yang kedua, siapa nabimu? Ini ada yang unik. Ketika pertanyaannya siapa nabimu? nah ini Kalau di riwayat lain, bukan siapa nabimu. Tiba-tiba ditunjukkan satu sosok, lalu nanti Bang Dik ditanya, itu siapa? wujudnya langsung. Ya. Ini dalil mimpi. Maksudnya gimana Buya? Jadi ketika Bang Dik nanti masuk ke alam barzakh, nanti ada satu sosok dikasih unjuk. Lalu Bang Dik disuruh tanya, ini siapa? Jika waktu di dunia tidak mempelajari tentang dia, siapa dia, tidak pernah bermimpi dia, tidak pernah melatih sir jiwa ini, rahasia di dalam kolbu ini, untuk mencari tahu siapa dia, maka orang itu akan mengatakan, kayaknya mirip seseorang deh. Gitu. Sebut artis Korea gitu ya. Iya. Nanti akan ngomong begitu. Akan. Tapi jika dia pernah mempelajari sosoknya, bahkan diberikan mimpi di waktu hidupnya. Allah. Dan ini dalil kalau banyak orang bertanya, gimana mimpi Nabi? Gimana memastikan Nabi? Kan belum ketemu. Jika seandainya seseorang mimpi Nabi sebelum ketemu fisik itu dianggap batal, tidak sah, mimpinya tidak valid, maka pertanyaan dalam kubur ini jadi tidak valid.
Yeah. Berarti kita sedang mengingkari banyak hadis. Allah lewat Sayyidina Munkar Nakir ngasih pertanyaan, ini siapa? Padahal secara fisik nggak pernah ketemu. Gitu. Lalu siapa yang pernah ketemu? Yang pernah bertemu adalah inti energi tadi, yaitu ruh yang pernah ditiupkan. Jika dia pernah diingatkan di waktu hidupnya mengenal orang ini, maka dia pasti berlinang air matanya. Ya, seorang perindu, seorang yang cinta Nabi, kalau disebut kekasihnya Rasulullah, pasti matanya berlinang. Kullul habib ila habibi tamilu. Semua pencinta kepada kekasihnya, hatinya condong. Apa ciri-cirinya? Disebut namanya, maka dia bergetar, bulu romanya berdiri, matanya berlinang, dadanya berdebar. Ya. Oleh karena itu, jika dia mengenal sosok ini dan teringat sosok ini saat di dunia, saat melihat itu, dia lebih kenal lagi. Itulah sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Secara fisik belum ketemu Bang Dik, tapi dikasih pertanyaan. Kita saling mendoakan ya teman-teman semua ya. Saya sudah mempelajari ciri-cirinya, tapi sampai hari ini demi Allah saya belum berjumpa dengan beliau. Tapi kerinduan itu pasti kita sama-sama merindukannya. Tapi karena mungkin keduniaan kita terlalu kuat, makanya kita ada di channel ini untuk belajar. Saya berada di sini juga bukan orang yang sebanding dengan beliau. Ini guru, ya, dan beliau ini banyak muridnya. Mungkin kalau diurut saya ini murid paling terakhir ya, tapi mungkin orang yang beruntung gitu ya. Lebih tepatnya begitu. Dia orang yang levelnya di atas tuh siapa orang bahagia. Dia dipanjangkan usianya, diberikan kesehatan dan amalan soleh. Lalu level lebih tinggi lagi siapa orang yang beruntung. Nah, orang yang diberikan kekayaan hati, kaya harta, berjumpa dengan orang-orang yang kaya akan ilmu. Makasih Buya. Insya Allah. Yang pertama ditanya tentang siapa Tuhanmu, yang kedua ditanya tentang Nabimu, yang ketiga Buya. Cukup 2 pertanyaan itu yang paling inti. Paling inti ya. Nah Buya, ini teman-teman juga pernah mungkin ya berjumpa dengan seseorang yang melihat alam gaib, bahwa taruhlah mereka sudah ditanya semua harta bendanya selesai dan dia menunggu. Apakah dia berkegiatan seperti alam ketika kita masih hidup, masih belanja, ya, masih karena ada di hutan mana katanya gitu. Dia melihat ada kehidupan di alam yang lain gitu ya. Mau ngemol lagi dikubur. Nah, tapi ini butuh penjelasan Bu ya, biar nggak baik dari seorang guru ya. Iya. Dia bermajelis juga kadang-kadang Bu ya. Iya. Itu semua dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, menjelaskan 2 lafaz yang ada di Quran mengenai orang-orang yang soleh itu berada fi illiyin, berada di illiyin. Illiyin ini tempat yang higher place, tempat yang sangat tinggi. Coba dijelasin Bu ya. Kalau dalam riwayat hadis dikatakan fis sama'is sabi'ah, di langit ke-7. Jadi ruhnya diangkat, diberi kesempatan untuk hidup tembus sampai ke langit ke-7. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan ruhnya orang-orang yang syuhada itu ibarat burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Atau dia ada di paruh burung-burung yang ada di surga. Maksudnya apa? Kalau di burung berarti bisa terbang, Bang Dik. Ini menunjukkan kehidupan yang sangat luas. Dia bisa berangkat kemana saja. Ya, inilah yang pernah dulu dijelaskan oleh masyayikh kita, oleh Syekh Nazib, Abah Guru Sukumpul, oleh Syekh Ahmad Al-Kattani, Ahmad Kaftaru. Mereka semua menjelaskan bahwa ketika ruh berpisah dari badan, justru dia lebih merdeka daripada dia ketika seperti ini. Jadi guru ketika masih hidup, lalu kita membangun koneksi rohani dengannya. Dia mungkin sedang sibuk dengan persoalan badannya, dengan anak istrinya, murid-muridnya yang ada secara fisik.
Tapi jika dia sudah wafat, dia lebih merdeka dan lebih mudah membantu seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi alam di sana mirip-mirip seperti alam di sini juga, tapi tergantung dia bawa bekal apa, bawa peta apa. Dan yang paling penting Bang Dik, saya pernah membahas di sini sebelumnya, Sidi Abdullah Daghestani, kemudian Al-Habib Zain bin Smith pernah mengatakan hal yang sama. Orang yang tidak sempurna kerohaniannya waktu hidup di dunia, jika dia mukmin atau dia wali, dia akan suluk lagi, akan ngaji lagi, akan belajar lagi, akan hadir lagi di majelis-majelis yang bisa memenuhi kehausan rohani mereka. Karena mereka nggak butuh lagi ilmu-ilmu ilmu untuk biar terkenal viral, nggak butuh ilmu filsafat, nggak butuh ilmu fikih, karena mereka nggak perlu sholat 5 waktu. Yang mereka butuhkan adalah yang disembah waktu sholat 5 waktu itu siapa? Ilmu mengenai zat inilah yang mereka cari. Boleh kita sebut ma'rifat zatillah. Ilmu mengenai ma'rifat zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua arwah akan menyempurnakan itu Bang Dik. Di alam mahsyar nanti sama begitu lagi. Makanya nanti ada syafaat. Ya. Itu semuanya adalah perkembangan. Nanti kita cerita ada bab khusus tentang padang mahsyar. Insya Allah. Buya, penjelasan di surat Al-Fajr, 4 terakhir itu, hei jiwa-jiwa yang tenang, datanglah kau kepadaku. Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, maka aku berikan surga. Itu penjelasan itu di alam ruh tadi yang Buya jelaskan, atau di alam yang kita masih hidup? Baik. Dalam hadis Imam Nasai dijelaskan dengan detail, ada 1 halaman penuh, bahwa ruh orang beriman apabila mereka dijemput oleh malaikat maut, maka dijemput dengan rupa yang bagus. Lalu dipanggil dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi itu adalah undangan dari Allah yang disampaikan lewat malaikat maut. Jadi malaikat maut ini dapat izin untuk memiliki rupa yang banyak. Jadi Bang Dik, kalau kadang-kadang malaikat maut itu berupa manusia, kayak orang soleh, kadang-kadang kayak algojo, menakutkan. Lalu apabila yang dicabut ini bukan orang yang baik, maka panggilannya bukan nafsul mutmainnah, an-nafs al-khabitha. Ya. Apa itu, Pak? Jiwa yang keji, jiwa yang galau. Nah, nanti setelah masuk ke alam kubur ditanya lagi, jika dia bisa jawab, maka dipanggillah semua amalannya, baru disuruh, wahai jiwa yang thayyibah, tidurlah. Disuruh tidur Bang Dik. Secara nafsiyah dia tidur, tapi ruhiyahnya bisa ngaji lagi. Dan sebaliknya, yang tadi masih berperkara ini dia tidak akan bisa tidur. Apakah orang yang punya masalah bisa tidur? Tidak. Nggak bisa tidur. Di sana masalah kita banyak. Jika tidak ada yang handle, Bang Dik nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur kalau nggak ada yang handle. Dia tidurnya sebuah latihan untuk kematian yang panjang atau enggak, Bu? Tidur itu ibarat daripada rehat. Dia diselesaikan semua masalahnya. Maka tidur disebut akhul maut, saudara mati. Tidur itu dalam bahasa Nabi, jika orang beriman mati, maka dia istirahat dari dunia, yastarih. Dia istirahat dari dunia, dan dunia istirahat dari dia. Tapi dunia menangisi kepergiannya. Maka coba lihat orang-orang soleh jika meninggal, maka ditangisi oleh dunia. Ya. Tapi kalau orang-orang yang fajir, orang-orang yang keji, jika dia meninggal, dunia wah syukurin lu mati lu. Ya. Itu ada terjemahan dari kalam-kalam dunia. Jiwanya sangat keji. Bahkan Bu ya, mumpung saya ingat Bu ya, maaf saya izin memotong. Rata-rata orang yang mati itu tidak menerima kematiannya dan dia ingin hidup lagi hanya untuk bersedekah. Nah, kedudukan sedekah ini pentingnya seperti apa Bu ya untuk tadi Bu ya bilang barang-barang yang kita bawa itu tadi. Sebenarnya lebih umum dari kata sedekah Bang Dik. Kalau dalam surah As-Sajdah mereka mengatakan farji'na na'mal salihan. Ini harus diluruskan Bang Dik ya. Jadi ruh ini ketika dia mati, jiwa yang masuk ke alam barzakh itu akan berbicara. Farji'na, ya Allah, kembalikan kami sesaat saja. Na'mal salihan. Kami beramal yang saleh. Saleh itu bahasa Arab amal yang pas. Amal yang pas. Amal yang cocok, yang munasib. Maka tidak semua amal yang kita sebut sekarang baik itu soleh. Amal yang pas.
Hal yang sesuai. Pemimpin amalnya adil. Orang kaya amalnya syukur lalu berbagi. Orang miskin amalnya adalah sabar dan husnuzon kepada Allah. Indah itu kata-katanya ya. Ya. Pemimpin itu amalannya adil. Ya. Orang kaya itu bersyukur dan berbagi. Orang miskin itu bersabar dan terus bersabar. Ridho kepada Allah. Ridho kepada Allah. Guru amalnya ngajar, murid amalnya belajar. Ya. Itu amal. Jadi na'mal salihan itu umum sekali. Mana yang cocok untuk dia? Jika pemimpin mati, dia tidak adil, maka dia akan berdoa, ya Allah, kembalikan sesaat saja. Aku akan berbuat adil. Aku akan buat regulasi yang bagus. Allah. Jika seorang pedagang, maka dia, ya Allah, aku tidak akan menipu. Jika dia seorang kaya, maka dia akan mengatakan, aku akan bersyukur, lalu membagikan semua hartaku. Apa karena penyesalan itu begitu dia mati diperlihatkan posisi dia di neraka dan di surga sehingga dia ingin kembali lagi? Pasti. Emang ya. seperti itu. Anak yang soleh apa kabar Bu ya? Nah, terserah Bu yang mana dulu. Saya buat ilustrasi tidak begitu Bang Dik. Bang Dik ketika ujian sekolah, ini bukan bab nyontek nih ya, nggak ada orang yang nemenin kita. Nyesel nggak? Apakah berpikir mengatakan, coba saya mundur sebentar saja, lalu saya bisa lihat buku. Mirip-mirip begitu Bang Dik. Ini alam barzakh itu alam ujian-ujian. Maka disebut fitnatul qabr. Fitnatul qabr terjemahannya adalah alam ujian. Alam ujian. Pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Dan buku itu yang dimaksud Al-Quran itu. Petunjuk itu. Ya. Jadi na'mal salihan, beramal sejenak. Tapi kalau seandainya Bang Dik dikembalikan, tetap tidak akan beramal soleh. Pasti lupa. Coba ada orang sakit. Apa kata dia? Coba kalau saya sehat, saya akan tahajud tiap malam. Saya akan hadir di majelis. Saya akan berbagi. Ketika dia sehat, nonsen. Itu tidak ada. Itu baru di dunia. Gimana masuk ke alam lain? Jadi Allah tahu ya. Tahu. Dan ternyata ruh itu gombal Bang Dik. Gombal. Dia suka ngasih janji-janji. Jadi Bang Dik kalau bisa... Ini ruhnya atau nafsunya atau... Iya, maksudnya orang mati, itu jiwanya itu gombal. Bantu gue ya. Misalnya Bang Dik ketemu nih, kalau Bang Dik bisa berkoneksi dan mereka di alam kubur, mereka akan ngomong, Dik, bantu gue dong. Tuh tanah tuh 7 hektar buat ente aja. Itu. Kalau ngomong gitu Bang Dik, tuh duit tuh tabungan 5M, buat kamu 1M. Supaya dia buru-buru mau selamat. Itu terjemahan dari surat sajadah tadi. Farji anak-anak amal salihan. Ya Allah, kembalikan kami akan beramal soleh. Itu cuma kata-kata nafsiyah. Ya, dan Allah tahu tabiatnya dan Allah tidak terima. Bu ya, ini kita sudah di penghujung nih Bu ya. Tentang anak-anak soleh yang menyelamatkan orang tuanya disiksa kubur, gimana Bu ya? Lagi-lagi lafaznya waladun soleh. Anak yang soleh. Anak soleh itu bukan orang yang banyak sholat. Bukan orang yang haji berkali-kali. Uwais Al-Qarni, di musim haji tidak berangkat haji. Tapi ibunya mengatakan, aku dengan siapa wahai Uwais? Maka Uwais memberikan semua hartanya untuk saudaranya, sahabatnya yang mau berangkat tidak punya uang. Tidak punya kendaraan. Maka soleh itu adalah amalan yang sesuai, yang relevan. Jadi tidak disebut soleh, antum hijrah, terus bentak bapak, ibu, terus musuhin teman yang lama, ya, merasa paling beriman, merasa paling benar. Itu bukan soleh. Itu amal baik tapi kurang tepat. Ya, amal soleh itu bukan kemudian dari penampilan. Tadinya tidak berjenggot, sekarang berjenggot. Tadinya celananya begini, terus jadi Koreaan. Bukan. Bukan itu yang disebut amal soleh. Amalun soleh bahasa Arab, amal yang sesuai. Amal yang relevan. Iya. Kalau kita punya saudara, amal solehnya apa? Membangun silaturahim. Antum hijrah. Mau amal soleh, tapi musuhin saudara cuma karena beda faham. Itu bukan amal soleh. Astagfirullah. Ya, itu nggak masuk amal soleh. Jadi, waladun salihun, jadi definisi anak yang soleh, anak yang beramal baiknya pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Itu baru disebut amal soleh. Maka tidak semua amal baik itu soleh. Jadi bisa juga diartikan
Soleh itu adalah orang yang benar-benar memikirkan perbuatan baiknya, ibadahnya dengan kemaslahatan orang banyak. Ya, sesuai dengan kemaslahatan. Yes. Ya, anak-anak yang beginilah yang dapat memberi syafaat kepada orang tuanya. Karena anak-anak begini pasti dia setiap hari mendoakan ayah ibunya. Tidak disebut anak soleh kalau nggak mendoakan. Ya. Di penonton channel Rumi Jakarta sudah banyak nih ya, kita saling mendoakan, kita baca Al-Fatihah buat anak-anak kita ya. Mudah-mudahan itu menjadi gelombang pusaran menuju arasnya. Sehingga tadinya anak kita yang salah langkah ini menjadi baik, menjadi soleh. Buya, ini nih pemirsa suka terkecoh dengan sinetron, tayangan, film-film horor yang bergentayangan ini ruh apa arwah. Dan Buya percaya nggak sih itu adanya kuntilanak? Ya saya nggak paham nih Buya, saya nanya benar-benar. Mau ketemu Bang Dik? Mau ditemuin? Ya kuntilanak, kuntilenek, kuntilonok, Ya. genderuwo, ada gendrewi nggak? Pocong, semua itu adalah makhluk-makhluk imajinatif yang sebenarnya energi mereka ada, tapi visualisasi yang muncul di negeri kita itu akan berbeda dengan orang di Tiongkok, beda dengan orang di Eropa. Hantunya orang Cina, gini-gini Bang Dik. Hantunya orang Eropa, ada giginya panjang. Masa suster ngesot kita malah lari ya? Maka Laku lagi tuh ditonton orang. Itu agak-agak aneh. ya, hantunya kita pocong, ya, kuntilanak, genderuwo. Sebenarnya itu semua adalah imajinasi kita tentang mereka. Maka mereka masuk lewat imajinasi itu. Tentu mereka tidak seperti itu. Ya. Beda ya? Kenapa hantunya Indonesia beda dengan hantu Cina? Kan lucu Bang Dik. Kenapa nggak sipit sama tidak sipit? Ya kan? Jadi saya percaya jin. Jika yang dimaksud kuntilanak, genderuwo itu jin, saya percaya. Percaya ya? Sebagai makhluk bernama jin. Karena jin ini bisa menjelma. Maka yang dilihat orang adalah jelmaannya, bukan zatnya jin. Dan wujudnya fantasi masing-masing negara. Iya. Dan cobalah lihat orang-orang yang suka menggambar, katanya menggambar hantu, menggambar jin. Kok mirip-mirip gambarnya? Karena imajinasi yang melukis sampai di sana. Imajinasi saya tentang jin mungkin lebih banyak. Macam-macam bentuknya Bang Dik. Versi saya loh Bang Dik. Tapi itu kan versi kita, beda dengan versi Bang Dik. Orang Sunda punya hantu yang beda dengan orang Padang ya kan? Beda lagi dengan orang Malaysia, beda lagi dengan orang Cina. Yang paling lucu, ini lucu sebagai saya. Orang Islam menganggap jin itu, hantu itu takut dengan tasbih. Kalau orang Kristen takut dengan tasbih juga yang ada salibnya. Itu kan imajinasi anak-anak. Jin nggak ada urusan sama alat tasbih, sama salib itu nggak ada urusan. Itu imajinasi bocah. Ya. Komik nih kadang-kadang gara-gara komik nih ya suka begitu. Jadi kita percaya ada jin, tapi bukan itu. Rupa-rupa itu. Ya. Dan itu bukan ruh orang meninggal. Jadi ruh orang meninggal dia sudah masuk ke dimensi yang lain. Kalaupun dia berkoneksi dengan orang hidup, itu biasanya lewat mimpi atau orang-orang yang mungkin rohaninya mampu menembus barzakh itu, dia bisa berkomunikasi dengan mereka. Dan itu diizinkan Allah kepada sebagian besar nabi dan sebagian kecil wali. Teman-teman, saya bersyukur kalau Anda masih menonton channel ini. Dan kita membicarakan ini, semuanya belum mengalami. Tapi dengan belajar, dengan ilmu, dengan seorang guru, kita bisa menyelami dan kita melakukan persiapan. Tapi kan Anda masih bingung ya, apa ya benar, apa enggak, sehingga Anda jadi lalai. Nah, marifat, kedudukan marifat ini ternyata bisa mempermudah menyelami hal-hal yang tidak bisa kita selami. Gimana marifat menurut Buya? Untuk kita jadi lebih tahu, lebih terkoneksi. Iya. Ma'rifat itu ada 4 macam, Bang Dik. 4 tingkatan. Ada ma'rifat hissiyah, badaniyah. Badani. Jadi secara fisik. Jadi dia lihat dengan mata fisik, baru dia percaya. Tapi pengetahuan begini itu pengetahuan rendahan. Emang kalau nggak lihat terus nggak percaya. Terus akal di mana?
Maka ada namanya ma'rifat akliyah, pengetahuan akal. Pengetahuan akal itu dia akan mudah dengan analog. Permisalan-permisalan itu akan membuat akal bisa mengenal. Oleh karena itu, apabila seseorang mengaktifkan akalnya, lalu dia bisa membuat analog. Kenapa saya tadi membuat analog dengan imigrasi? Saat itu akal Bang Dik sudah masuk, sudah mengalami langsung akalnya. Maka sudah masuk kepada ma'rifat akliyah. Jadi ketika Bang Dik mengatakan, oh iya ya, betul ya. Berarti sebenarnya akalnya sudah mengalami, sudah mati sebelum mati. Analog saya masuk nggak tadi? Iya. Bisa diselami nggak? Seakan-akan terasa nggak? Mungkin beberapa orang ada yang punya imajinasi gambar, maka seakan-akan dia melihat dirinya dalam gambar tertentu. Ya, itu ma'rifat akliyah. Dia hanya bisa mengenal sesuatu dengan analog. Jika analognya dapat diterima, maka dia percaya. Jika analognya ghair ma'kul, irasional, maka dia tidak percaya. Ujungnya nanti disebut iman. Ujungnya disebut iman. Dan yang berikut itu disebut ma'rifat qalbiyah. Qalbu itu rasa. Misalnya Bang Dik ini percaya nggak kalau zikir menenangkan hati? Lalu Bang Dik coba zikir. Oh iya benar, tenang. Percaya nggak jatuh cinta itu indah? Tapi juga kalau diterusin bisa indah, bisa nggak indah. Ya, bisa patah hati. Ya. Dan itu nano-nano. Orang yang pernah jatuh cinta, kita cerita begitu, dia jadi paham. Dan yang tidak pernah merasa jatuh cinta, nggak paham kita cerita apa. Orang yang tidak pernah malam pertama, tidak akan tahu bagaimana indahnya malam pertama. Maka orang ini perlu dibuat analog-analog. Lain lagi dengan ma'rifat yang terakhir, ma'rifat ruhiyah. Ruh, kalau itu langsung nyata, real, tapi bukan di alam materi, dia ada di alam imateri. Ruh ini bisa merasakan nyata, dan itu menjadi rahasia Allah SWT. Ya. Alam barzakh, dia masuk, kalau enggak yang ketiga, kalau enggak yang keempat. Ya. Tapi bisa dipahami dengan ma'rifat akliyah, dengan akal. Gitu. Oke. Luar biasa ya, teman-teman semuanya. Ini bermanfaat banget bagi saya sendiri. Dan Buya, kita ini sudah di penghujung acara, dan Buya menjawabnya dengan cepat. Saya langsung nih dapat begitu Buya bicara dapat kata-kata dari itu ya. Yang pertama tentang mati suri. Mati suri itu dari bahasa Arab, mati, mayit atau mat, suri. Suri itu bentuk. Mati, dia sebenarnya belum benar-benar mati, tapi bentuknya persis seperti mati. Jantungnya seakan tidak berdenyut lagi. Saya sudah ketemu beberapa orang yang mati suri, dan betul dia sudah dimasukkan ke ruang jenazah, tiba-tiba dia dibawa ke alam yang tidak jelas, lalu nama dia nggak muncul di alam registrasi di alam sana. Maka dia turun lagi, pas ketika dia sadar, bangun, dia sudah di samping kirinya sudah jenazah. Tiba-tiba dia keluar dari... Berarti orang pilihan juga itu Bu ya? Betul. Ya, tetangga Bang Dik juga di Bintaro. Ada yang begitu. Oke. Ya. Mimpi ketemu dengan orang tua. Mimpi ketemu, bahkan tidak hanya orang tua yang sudah wafat, itu benar. Dan Imam Ibnu Qayyim jadi tandanya apa, itu. pesannya dia masih berpesan begitu Bu ya? Bisa jadi pesan, bisa jadi dia sedang ingin berkabar bahwa inilah keadaan kami. Kadang-kadang dia cuma kasih senyum, kadang ada kalam yang muncul, dan itu sahih. Oke. Yang terakhir Bu ya, mati adalah rahasia Allah. Nah, apakah Buya dengan segala pengetahuannya bisa berprasangka baik tentunya ini adalah baik kematiannya? Kadang kita melihatnya dari jumlah yang nyolatin. Padahal saya belajar nih banyak wali-wali Allah yang matinya nggak mau ngerepotin orang. Ya. Silakan Bu ya. Pertama, mati sebagai rahasia Allah tentang time, waktu. Kapan waktunya. Maka wali-wali Allah akan diberitahu kapan kematiannya jauh-jauh hari sebelum dia wafat.
Jadi 40 hari katanya Buya, Ya, itu bahkan dibisikin mati lu ntar. Bahkan sebelum itu, ada yang 100 hari. Bahkan Sayyidah Fatimah diberitahu 6 bulan sebelum wafat. Karena kewaliannya Sayyidah Fatimah adalah di atas semua kewalian yang ada. Sehingga dia diberitahu bakal langsung oleh Rasulullah SAW. Bukan melalui malaikat pemberi kabar. Dan saya ketemu beberapa guru saya yang wafat, dan dia mengabarkan ada yang 3 bulan sebelumnya, ada yang 2 tahun sebelumnya, ada yang seminggu sebelumnya, ada yang sehari sebelumnya, ada yang sesaat sebelum wafat. Mengatakan saya akan pergi. Gitu ya. Jadi dia tahu saat dia akan berpulang. Itu mengenai time. Ya. Tanda-tandanya apakah? Karena kalau orangnya banyak yang nyolatin, jangan-jangan ini Pak Camat. Itu mati. lain lagi itu. Ya. Mengenai ahwal kematian. Itu rahasianya, apakah dia husnul khotimah, su'ul khotimah. Kalau wali Allah, dia tidak butuh orang banyak. Iya. Tapi kalau seorang mukmin biasa seperti kita ini, mungkin kita akan menghitung dengan orang yang banyak. Kalau wali Allah meninggal langsung dijemput Rasulullah. Masya Allah. Kalau orang mukmin biasa, amalnya sedikit ya Kalau salah. waktu Rasulullah meninggal itu hanya sahabat-sahabat saja. Waktu Rasulullah meninggal itu mulai dari keluarga, sahabat, semuanya menyolatkan. Ya. Cuma disolatkan di ruang beliau, jadi berganti-gantian. Sampai hari ketiga, puncaknya Sayyidina Abu Bakar pulang dari daerah karena wafat Rasulullah di rumah anaknya, di rumah yang anaknya itu adalah istri Rasulullah. Ditunggu. Hanya Rasulullah yang boleh ditunggu sampai berhari-hari. Itulah dia, Rasulullah SAW. Baik, Buya, luar biasa Buya. Teman-teman semua, nanti kita pinginlah ada mutiara dari Buya untuk menutup tentang tamasya di alam barzah ini. Tapi teman-teman, saya juga pernah belajar, pernah membaca, bahwa ketika seorang wali mati, tidak semuanya diukur dengan yang menyolatkannya banyak. Karena boleh jadi seluruh wali-wali Allah ketika dia hidup ingin hadir sehingga kita tidak diberi kabar tentang kematiannya. Dia begitu berjejal di alam lain. Ya. Dan berhentilah kita menafsir itu semua. Itu karena hak prerogatifnya Allah. Buya, silakan mungkin sebelum saya baca puisi ini, Buya. Mungkin sebelum puisi, biar Bang Dik gak penasaran masalah orang banyak dan tidak banyak. Orang meninggal itu ada yang wali Allah umum, ada yang wali Allah khusus. Wali Allah yang khusus ini terbagi dua, ada yang masyhur, ada yang mastur. Ada yang terkenal, ada yang tidak terkenal. Jika yang meninggal wali Allah yang masyhur, maka yang nyolatin dia ribuan, bahkan mungkin jutaan. Yes. Tapi jika yang meninggal itu wali Allah yang mastur, yang banyak menyolatkan dia adalah malaikat-malaikat dan wali-wali tertentu saja. Berjejal datangnya. Iya. Kalau wali Allah umum mukmin biasa, mungkin dihitung dengan angka. Tapi wali-wali Allah yang mastur, yang masyhur ini, angka yang datang tidaklah penting. Bagi mereka yang penting adalah ketika wafat. Sudah jelas mau kemana, dijemput siapa, bersama siapa. Maka carilah ilmu tentang kita dengan siapa nanti di sana. Wallahu a'lam bishawab. Saya nambah satu, Bu ya. Orang suka berdoa itu mati, mudah-mudahan kita mati semua nih yang di channel juga dalam keadaan husnul khotimah. Mati yang seperti apa tuh, Bu ya? Husnul, baik, sempurna, khatimah. Sempurna yang seperti apa? Ya. Husnul khotimah itu adalah keadaan terbaik. Nabi mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wahwa yuhsinu dhanna billah. Jadi jangan dibayangkan husnul khotimah itu harus mati di atas sejadah. Itu salah satu bentuk. Ada yang lagi sedekah, ada yang lagi haji umroh. Itu bentuk. Lagi khutbah. Husnul khotimah itu adalah mati dalam keadaan husnuzan kepada Allah. Allah. Mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Itu yang disebut mati husnul khotimah. Di luar itu, maka tidak disebut husnul khotimah. Meskipun dia mati di tanah haram. Meskipun dia mati di masjid. Iya. Wow. Istimewa, Bu ya. Bu ya, terima kasih, Bu ya. Sama-sama. Penjelasan yang luar biasa seperti episode berikut sebelumnya, Bu ya. Ini kali ini memang saya benar-benar senang sekali karena mempersiapkan ya, bukan berarti saya mau mati ya, tapi kalau Anda mau duluan silakan. Ini puisi dari channel Rumi Cafe Jakarta.
bukan karya saya, dan ini memang adalah studio Rumi Jakarta, bukan saya juga. Betapa panjangnya perjalanan mencari Tuhan. Tidak serta-merta surga dan neraka dalam pandangan. Ada bekal yang harus dipersiapkan. Bukan makanan, bukan kendaraan, tapi hati yang tulus dalam keabadian. Saya Dik Doang, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari channel Rumi Jakarta. Mohon pamit, saling memaafkan dan saling mendoakan. Sekali lagi terima kasih Buya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.